Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Pak Rudi dan Bu Deborah akan memulai ibadah. Apa ini ibadah apa? Ibadah sekolah minggu. Hari ini kita ibadah sekolah minggu melalui YouTube. Oke anak-anak, sehat ya semua. Mari kita pujikan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang sudah Kau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mendapatkan kesehatan, kekuatan, ini semua oleh karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus memberkati kami, memimpin kami mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak tahu hari ini harinya siapa? Harinya Tuhan. Ya, semua hari itu baik adanya. Baik, kita akan pujikan hari ini harinya Tuhan. Harinya
Jangankanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesra itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita sukaria. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, anak-anak semangat di dalam mencintai Tuhan, dalam memuji Tuhan, Memuliakan Tuhan, ya. Iya, anak-anak, Bu Deborah sama Pak Rudi sukacita loh. Salut buat anak-anak yang masih tetap semangat dalam memuji Tuhan. Baik anak-anak, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan dulu ya. Nanti dikumpulkan atau dititipkan mama papa supaya dibawa ke gereja atau ditransfer. Oke, kita memujikan. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, rupaku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, rupaku besar di surga. Anak-anak, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pak Rudi yang akan memimpin doa untuk persembahan sekaligus untuk firman Tuhan. Ya, mari kita sikap manis dan tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur kami telah memuliakan dan memuji nama-Mu dengan segenap hati kami, baik melalui mulut, bibir, lidah kami. Perkenankan Tuhan, apa yang kami pujikan semua dapat menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Siap, sebentar lagi kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan pada kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan dan dapat menanam firman Tuhan dalam kehidupan kami dan menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar.
Urapilah mulut bibir lidah hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan roh hikmat marifat surgawi. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Nah, udah pada siapin Alkitabnya belum? Yuk, bagi yang belum, siapin Alkitabnya dulu ya, karena kita mau merenungkan firman Tuhan. Sudah? Yuk, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, karena kami boleh tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong kiranya beri kami konsentrasi penuh untuk tetap fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kitab kita pada minggu hari ini diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-14, ayat ke-28 sampai 33. Injil Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 33. Kak Rizky bacain ya buat kita semua. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, Kak Rizky mau tanya nih, siapa di antara kalian yang pernah mendatangi suatu pesta atau perayaan ulang tahun temannya? Angkat tangan. Nah, ketika mau mendatangi pesta ulang tahun teman kalian itu, kira-kira ada yang perlu dipersiapkan nggak ya? Ya, betul. Ada adik-adik. Apa aja kira-kira? Nah, pertama mungkin kita perlu tahu nih adik-adik, teman yang lagi ulang tahun itu senangnya diberi kado apa ya? Dia sukanya mainan, atau sukanya alat tulis, atau pakaian, atau yang lainnya. Teman kita ini cowok atau cewek ya? Nah adik-adik, pasti perlu kita untuk merencanakan dan mempersiapkan apa kira-kira kado buat teman kita yang lagi ulang tahun itu. Selain kado, mungkin kita juga mempersiapkan pakaian apa yang akan kita kenakan kalau kita mau mendatangi teman kita yang ulang tahun itu adik-adik. Nah adik-adik, selain untuk mendatangi pesta ulang tahun teman, ternyata untuk mengikut Tuhan Yesus, kita juga perlu mempunyai rencana yang baik loh adik-adik. Kenapa Kak? Karena
mengikut Tuhan Yesus itu tidak boleh asal-asalan. Mengikut Tuhan Yesus itu harus sungguh-sungguh. Nah, memiliki rencana yang baik itu adalah bentuk sikap yang sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, di dalam Injil Lukas kali ini itu mau mengisahkan ketika Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus ini sudah mengerti kalau ia akan menghadapi suatu penderitaan, kalau ia akan ditangkap, adik-adik. Dia sudah mengerti bahwa waktunya sudah semakin dekat. Namun, banyak orang justru menyangka bahwa Tuhan Yesus ini akan menjadi raja di dunia. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus justru akan mengalami penderitaan yang begitu hebat. Dia justru akan mengalami kematian. Nah, dalam perjalanan menuju ke Yerusalem inilah Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa orang-orang yang mau mengikut Tuhan Yesus itu sedang menuju pada bukan kekuasaan atau kemuliaan duniawi, adik-adik. Tapi orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu justru harus siap mengorbankan hal-hal yang paling disukainya atau hal-hal yang paling cintainya di dalam kehidupan ini. Sebab mengikut Tuhan Yesus itu berarti menomorsatukan atau mengutamakan Tuhan Yesus, mengutamakan kehendak Tuhan Yesus. Itu berarti kita harus siap menderita, kita harus siap memikul salib karena nama Tuhan Yesus. Nah, Yesus sendirilah yang sudah menjadi teladan bagi kita. Dia sudah rela menderita di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, ketika kita adalah orang-orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, maka kita pun harus memiliki rencana yang baik. Seperti perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas ini. Nah, dikatakan bahwa kalau seseorang yang mau membangun sebuah menara itu perlu mempertimbangkan banyak hal. Sama seperti ketika membangun rumah misalnya. Bisa nggak sih kira-kira kita membangun sebuah rumah dalam 1 hari saja? Bisa nggak? Nah, bener banget. Nggak bisa ya tentunya. Kalau membangun rumah dengan uang 10.000 saja, bisa nggak kira-kira? Nah, nggak bisa juga ya. Pastinya kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya. Kita perlu memperhitungkan segala sesuatunya, adik-adik. Mau bangun rumah yang kecil atau yang besar, mau bangun rumah yang sederhana atau yang mewah. Nah, tentu ada perhitungannya sendiri-sendiri. Tentu perlu para tukang yang akan membangun rumah itu. Tentu perlu dipersiapkan denah rumahnya seperti apa. Nah, selain itu, Tuhan Yesus di sini juga memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang hendak berperang. Kira-kira kalau seorang raja ini mau berperang, adik-adik, perlu nggak menyusun strategi terlebih dahulu? Ya, benar. Perlu, adik-adik. Karena apa? Kalau nggak menyusun strategi, kalau rajanya ya malas-malas saja, santai-santai saja, tentunya ketika mau pergi berperang, ya pasti kalah-kalah juga kan? Nah, seperti yang di perumpamaan ini, kalau misalnya musuhnya 20.000 orang, cukup nggak kita melawan dengan 10.000 orang saja? Nah, pasti seorang raja perlu
mempertimbangkan banyak hal, mengatur strategi supaya dia bisa menang nih melawan musuhnya. Nah, dari kedua perumpamaan ini Tuhan Yesus itu mau mengingatkan Kak Rizky juga adik-adik bahwa mengikut Tuhan Yesus itu gak mudah, bahwa mengikut Tuhan Yesus juga perlu perencanaan yang baik, juga perlu persiapan yang baik, yang sungguh-sungguh, yang tidak sembrono, yang tidak asal-asalan. Nah, kalau gitu gimana ya Kak caranya? Nah, salah satunya adik-adik, misalnya kalau mau sekolah minggu nih. Nah, sebelum sekolah minggu, kira-kira apa aja sih yang adik-adik persiapkan? Ya, sebelum mengikuti sekolah minggu di pagi hari, tentunya di malam harinya sebelum hari minggu, adik-adik tentunya nggak tidur terlalu malam ya. Pastinya, karena kalau tidur terlalu malam atau larut malam, besok paginya bisa bangun kesiangan. Besok paginya jadi terburu-buru untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, maka dari itu adik-adik perlu merencanakan untuk tidur lebih awal supaya bisa bangun lebih awal, lalu mempersiapkan diri, mandi dulu, pakai pakaian yang rapi, lalu mengikuti sekolah minggu. Nah, selain daripada itu, adik-adik juga mempersiapkan apa? Nah, betul, mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan uang persembahan, dan yang terpenting adalah mempersiapkan hati adik-adik masing-masing karena mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik perlu mempersiapkan sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan senang melihat anak-anaknya hidup dalam ketertiban adik-adik. Nah, contoh lainnya, sekarang kan kalian lagi sekolah online ya. Nah, untuk sekolah online, kira-kira apa nih yang perlu kalian rencanakan? Ya, betul. Kalian pasti semalamnya perlu belajar terlebih dahulu supaya besoknya kalian bisa mengikuti materi yang diajarkan guru-guru dengan baik. Kalian sebelumnya juga perlu mengerjakan tugas atau PR-PR yang sudah diberikan oleh guru kalian kepada kalian. Terus juga tidurnya nggak terlalu malam supaya besoknya bisa bangun pagi, bisa persiapan, bisa mandi, pakai seragam. Juga kalian perlu mempersiapkan apa nih? Mungkin Zoom ya, gadget kalian, atau mungkin masih minjem gadgetnya mama atau papa. Minta tolong mama atau papa untuk mempersiapkan Zoom atau Google Meet atau yang lainnya supaya adik-adik dapat mengikuti sekolah online dengan baik. Kalau misal adik-adik mau menjadi juara kelas misalnya, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Ya, betul, belajar dengan giat. Kalau mau jadi juara kelas terus malas-malasan, sekolah kadang bolos, di depan laptop tapi main game, kapan bisa jadi juara kelasnya? Nah, tentunya harus ada harga yang dibayar, harus bisa mengendalikan diri. Oh, main gamenya nanti dulu, santai-santainya nanti dulu, sekarang waktunya belajar yang giat supaya apa yang adik-adik harapkan itu bisa tercapai. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan kali ini itu mau mengajarkan bahwa Tuhan itu mau adik-adik, Tuhan mau Kak Rizky juga,
supaya kita menjadi murid Tuhan yang setia dan mengikutinya dengan setia juga, yaitu dengan cara mempersiapkan diri, dengan cara memiliki rencana yang baik. Adik-adik, ayat hafalan kita kali ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-27. Kak Rizky bacain ya buat kita semua. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yuk kita hafalin bareng-bareng. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, mungkin adik-adik perlu waktu nih untuk menghafalinya. Kalau gitu boleh deh di-pause sebentar videonya, nanti dilanjutin lagi. Oke, sudah. Yuk kita tutup Alkitab kita. Kita katakan bersama-sama ya. Injil Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami boleh belajar bahwa mengikut Engkau bukanlah suatu hal yang mudah. Mengikut Engkau bukanlah sesuatu yang asal-asalan. Kami harus bersungguh-sungguh. Kami harus memiliki rencana yang baik dalam mengikut Engkau. Maka dari itu, tolong kami, bimbing kami anak-anak-Mu untuk boleh membuat rencana yang baik dalam mengikut Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari adik-adik menjadi murid Tuhan Yesus yang setia dengan cara membuat rencana yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Ya anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji, dengar Dia panggil nama saya. Anak-anak harus mendengarkan suara Tuhan loh ya. Kalau dipanggil suruh sekolah minggu, ayo cepat-cepat bangun pagi. Kita mempersiapkan diri untuk ikut sekolah minggu. Dengar ya panggil nama saya.
ada sukacita ya anak-anak. Amin. Puji Haleluya. Tuhan, hari ini kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan penuh semangat. Dan kita akan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mau belajar lebih hari, lebih baik lagi. Ya begitu Pak Rudi. Betul, begini ya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita sekolah minggu untuk hari ini. Kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa anak-anak. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Untuk firman-Mu yang sudah kami terima ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan kami dapat melakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami anak-anak yang masih kecil, masih remaja, Tuhan, Engkau menuntun kami, Engkau membimbing kami dalam setiap hidup kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Mama Papa yang sudah membimbing kami, mengajari kami untuk kami senantiasa beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru-guru, untuk keluarga anak-anak, Mama Papa, semuanya yang ada di dalam keluarga besar GKI Kediri. Tuhan Yesus kiranya memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan semangat yang baru yang tetap untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Kita akan bertemu di minggu depan ya. Salam sehat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.